Trika, selamat datang kembali di podcast Kombinatorika. Komisi Bincang Topik bersama Himapstika. Perkenalkan, aku Ulfa yang akan menjadi host pada sesi bincang asik dan inspiratif kali ini. Oke, di episode ini kita akan membahas salah satu ajang pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para warga Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Apalagi kalau bukan farmasi nih teman-teman. Nah, di bincang asik kali ini, aku tidak sendirian loh, karena nantinya akan ditemani oleh narasumber terbaik kita yang ahli di bidang ini. Jadi, buat kalian yang ingin tahu bagaimana sih keseruan formasi tahun ini, tetap stay tune ya di podcast Kombinatorika. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber terbaik kita, yaitu Kak Dinta. Halo Kak Dinta, selamat pagi dan selamat datang di podcast Kombinatorika. Halo Ulfa, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Nah, gimana nih kabar Kak Dinta hari ini? Alhamdulillah aku baik. Ulfa gimana? Alhamdulillah, aku juga baik, Kak, dan semoga kita selalu demikian. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Kak Dinta akhir-akhir ini ngapain aja nih, Kak? Kesibukan aku akhir-akhir ini karena sudah di penghujung semester 5, jadi aku tinggal nyusun laporan akhir studi independen aku aja sih sama menikmati liburan. Hmm, Oh iya, menikmati liburan. Sama nih, Kak, aku juga menikmati liburan. oke. Oke. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut mengenai formasi, boleh dong kalau Kak Dita memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar para matrika tahu siapa sih orang hebat yang menjadi narasumber kita kali ini. Dipersilakan Kak Dinta. Oke, halo Matrika, kenalin nama aku Dintar Ilya Wahyudi, biasa dipanggil Dintar. Dari Matematika 2022 C di sini. Aku juga sebagai Kepala Divisi Seni dan Olahraga Himapstika. Salam kenal Matrika, salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dinta. Wah, ternyata Kak Dinta ini merupakan kepala divisi senior dari Himapstika ya, Kak? Iya bener. Oke. Iya, Kak Dinta dalam, episode 3 kali ini kita bersama Matrika akan mengupas tuntas seputar formasi tahun ini nih, Kak. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih Kak Dinta, berdasarkan yang Kak Dinta ketahui sebenarnya formasi ini itu apa sih, Kak? Mohon Kak Dinta untuk mendeskripsikan agar para Matrika bisa tahu. Oke, jadi formasi itu pekan olahraga dan malam pentas seni, kalau nggak salah yaitu kepanjangannya kayak gitu, yang diadakan oleh BEM FMIPA, di mana itu ajang untuk warga FMIPA menunjukkan bakat nih sesuai cabang olahraga dan juga seni yang sudah disepakati untuk cabang-cabangnya yang diadakan oleh BEM FMIPA. Jadi kita ajang untuk menunjukkan siapa nih yang paling keren, yang paling hebat di FMIPA itu, gitu. Oh, berarti ini diadakan oleh BEM FIPA ya, Kak? Betul banget, FMIPA. Eee, kemar iya, kemarin itu aku dengar kalau, matematika itu dapat juara umum nih, Kak. Apakah benar, Kak Dinta? Bener banget, kita dapat juara umum tahun ini. Gimana tuh perasaan Kak Dinta selaku kepala divisi senior kontingen matematika diumumkan sebagai juara umum Formasi 2024? Pastinya seneng banget dan juga bangga banget karena tahun ini rumpun matematika mendapatkan juara umum formasi karena 2 tahun sebelumnya itu belum pernah nih dapat juara umum, tapi tahun ini kita dapat juara umum formasi tahun ini. Jadi senang dan bangga sama matematika yang udah mau menjadi perwakilan nih dari matematika sehingga kita dapat juara umum di formasi tahun ini. Iya nih, Kak, aku juga ikut bangga dan seneng banget karena mendengar berita itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, cabang lomba apa saja sih yang telah dimenangkan oleh kontingen matematika? Kan berarti kalau juara umum itu pasti banyak sekali perlombaan yang dimenangkan gitu Kak. Apa saja Kak? Oke, untuk cabang-cabang yang dimenangin oleh matematika
Mobile Legends kita dapat juara 2, yang kedua ada volley kita dapat juara kemudian futsal kita dapat juara 1, terus cover itu kita dapat juara 2 kalau nggak salah ya. Terus yang song cover duo itu juara 1, kemudian yang terakhir itu cabang seni kita ada tari kontemporer itu kita dapat juara 2 tuh. Wah, pantes saja jadi juara umum ya, Kak, karena banyak sekali perlombaan yang dimenangkan. Iya Nah, bener. kalau, suatu perlombaan pasti ada persiapannya ya, Kak. Nah, seperti apa sih dilakukan oleh kontingen Matrika ini sehingga mereka bisa memenangkan banyak cabang perlombaan? Untuk persiapan-persiapannya mungkin kita adain seleksi dulu, kemudian kalau udah terpilih nih pemain-pemainnya, kita baru adain latihan rutin dan juga sparring-sparring gitu lawan jurusan lain. Itu sih, perbanyak latihan aja persiapannya. Oh, berarti memperbanyak latihan. Tuh. Nah, apakah ada mentor atau pihak tertentu yang banyak membantu kontingen Matrika dalam persiapannya? Tadi kan, persiapan-persiapannya itu banyak latihan. Apakah ada pihak lain yang membantu? Kalau untuk mentor itu kita nggak ada sih sebenarnya, karena semua itu dari Matrika sendiri. Kayak, kalau dari kakak tingkat mungkin ngasih pesan-pesan gitu. Tapi untuk keseluruhan kita pihak internal Matrika sendiri nggak ada ambil dari pihak luar sih untuk mentor atau yang ngebantuin gitu. Wah, keren banget ya meskipun, berlatih sendiri, kemudian menyusun strategi sendiri, tapi bisa memenangkan perlombaan. Iya, keren banget sih Matrika ini memang. Iya. Nah, Kak, kan ketika persiapan perlombaan itu kan pasti ada tuh tantangan yang entah dari internal ataupun eksternal, yang harus dihadapi. Nah, kalau boleh tahu tantangan tersebut apakah ada, Kak? Kalau tantangan pasti ada ya, cuman kalau, eee, tahun ini mungkin tantangannya di tempat, kayak lokasi, penentuan lokasi buat latihan, terus kemudian penyocokan jam dan waktu gitu, kayak hari apanya. Itu sih mungkin yang agak susah buat disatuin karena kan kita pasti punya aktivitas masing-masing dari Matrika gitu, apalagi kalau jumlahnya susah, itu sih tantangannya buat formasi tim. Ada di itu ya, Kak, tempat itu ya, Kak? Oh, waktunya ya, Kak, untuk latihan-latihan itu? Ya. Nah, menurut Kak Dinta, apakah ada cabang perlombaan yang memiliki andil paling besar dalam perolehan juara umum tahun ini, Kak? Kalau menurut aku, semuanya memiliki andil, memiliki peran yang besar dalam perolehan juara umum, nggak ada yang paling besar karena semua itu usaha dari Matrika dan semua dilakukan oleh Matrika. Jadi semua memiliki andil yang besar dalam perolehan juara ini, gitu. Berarti seluruh cabang ya, Kak Dinta ya? Memiliki andil Iya yang betul besar dalam perolehan juara umum. betul, menurut aku semua cabang, eee, punya andil yang besar buat perolehan juara umum ini. Oke, keren sekali ya para matrika ini. Nah, kalau boleh tahu apakah Kak Adinta menyaksikan secara langsung nih cabang perlombaan-perlombaan tersebut? Entah dari futsal atau sebagainya itu? Kalau aku kebetulan cuma menyaksikan futsal, terus badminton, aku sempet nyaksiin juga tiap malam pentas seni itu sih, sama awarding itu. Oh, berarti ketika futsal sama, pentas itu ya, Kak? Kalau boleh tahu suasana yang tercipta pertandingan futsal itu seperti apa, Kak?
Kalau di pertandingan tersebut seru banget sih, kita ada supporter-an gitu buat dukung teman-teman Matrika yang lagi main, terus kita ikut haru, terus kayak kita harus nyanyi-nyanyi, nge-chant gitu, itu suaranya harus keras dari rumpun-rumpun lain, gitu. Itu seru sih, seru sport. Iya, iya kelihatannya seru banget ya, Kak, ya itu ya. Eee, Kalau yang di situ, Kak, yang di pentas seni itu suasananya seperti apa kira-kira? Kalau di malam pentas ini tuh jujur aku, eee, awalnya grogi dan deg-degan karena kita belum tahu kan yang di pentas ini kita dapat juara berapa dari buat song cover sama buat narinya, terus ngelihat pemain rasan dari rumpun-rumpun lainnya itu juga bagus, mereka juga effort, sama-sama effort sama rumpun tuh jadi, deg-degan banget belum tahu juaranya, tapi pas udah pengumuman, terus buat pengumuman juara umum apalagi itu kan banyak matrika juga tuh di situ. Kayak rame banget, pada teriak-teriak, itu seneng, terharu, bangga, campur aduk sih itu semua pas kita dapat juara umum. Iya sih, Kak, juga sebenarnya ada di sana ya, terus aku juga ngerasain gimana bahagianya mereka, bangganya mereka gitu. Ya meskipun aku nggak kan tadi kan kita sudah bahas tentang, itu ya, Kak, suasana-suasana yang terjadi di, tribun di futsal, kemudian juga, waktu pentas seni. Nah, aku mau tanya nih, Kak. Matrika ini kan terdiri dari banyak cabang lomba yang kategorinya beregu, yang berarti mereka itu harus bekerja sama dalam kelompok. Nah, bagaimana sih Kak cara mereka itu menjaga solidaritas dan juga membangun kerjasama tim yang baik? Kalau pertanyaan ini sebenarnya aku, kurang tahu lebih lanjut karena untuk tiap masing-masing. Cuman aku biasanya berpesan sama teman-teman PJ untuk yang paling pertama adalah komunikasi, karena takutnya dalam berkomunikasi salah nanti mereka nggak nyaman nih dalam kerja sama timnya. Jadi usahain buat komunikasinya bagus, agar mereka juga enak gitu kerja sama dalam timnya, terus mainnya bagus dan akhirnya dapet juara gitu. Oke, berarti yang paling utama itu komunikasi antar anggota dalam tim tersebut ya, Kak? Iya menurut aku gitu sih ya, tahu aku. Tapi untuk yang lebih detailnya itu mungkin PJ-PJ-nya gitu yang tahu. Iya sih, Kak, betul betul. Tapi menurut aku juga sama sih, Kak, komunikasi itu yang paling utama dalam, eee, kerja sama suatu tim gitu. Betul betul. Oke. Nah, Kak, aku mau tanya nih, apa saja yang, bisa kita pelajari atau pertahankan dari persiapan formasi tahun ini untuk bisa memastikan bahwa gelar juara umum itu dapat kita pertahankan di tahun berikutnya? Wah ini agak susah ya untuk memastikan gelar juara umum didapat lagi. Tapi mungkin untuk, yang dapat pelajari dan dipertahankan itu, latihan-latihan sama sparring jurusan lain itu diperbanyak, terus juga persiapannya kalau bisa jauh lebih awal, karena biasanya divisi senior tuh kita ada kumpul gitu dari BEM, jadi kita udah tahu udah bulan-bulan apa nih yang mau diadain formasi, terus kita jadi persiapan lebih awal untuk seleksinya, untuk latihan-latihannya, terus kemudian yang tari juga lebih awal juga dipikirin konsepnya, gitu sih itu. Semoga persiapan itu semua bisa, mempertahankan gelar juara umum kita di tahun depan, gitu. Iya, amin sih, Kak. Semoga saja berarti yang paling utama itu harus persiapan dari awal ya, Kak? Bener, persiapan dan juga latihan sih tentunya. Iya, dibuat Matrika nih yang mau ikut formasi tahun depan ya, dipersiapkan lebih lanjut lagi ya. Ya, yang persiapan dari sekarang dong, Man, Oh iya, persiapan dari sekarang ya teman-teman. untuk tahun selanjutnya. Iya, semoga kita bisa mempertahankan juara umum. Amin. Amin. Oke Kak Dinta, saya mau tanya nih,
Apakah ada momen paling berkesan selama Formasi 2024 berlangsung? So, berdasarkan sudut pandang kalian. Menurut aku paling yang pertama pas banyak sih sebenarnya paling berkesan tuh yang pertama pas voli menang, tapi meskipun aku nggak hadir kayak, nggak nyangka gitu karena kemarin tahun kemarin kita dapet juara 2. Terus kemudian yang kedua tuh pas futsal karena aku dateng langsung kan itu berkesan karena menegangkan banget ya pas final itu juga nggak nyangka juga dapet juara 1 karena tahun-tahun sebelumnya juara 2. Terus itu yang malam pentas seni sama awarding itu juga paling berkesan kayak euforianya Matrika tuh dapet, kita seneng, terharu dapet juara umum, itu sih menurut aku yang paling berkesan Formasi ini. Terus, satu lagi tuh yang berkesan tuh juga persiapan-persiapan yang kita rencanakan bersama divisi senior baik dari Himapsika dan juga Himadikma karena kita kan ini lombanya satu rumpun, itu yang berkesan buat aku. Iya sih, karena memang juara umum itu keren banget sih menurut aku. Ya, Matrika ini emang keren sekali. Iya, sama yang juara itu keren banget kan. Eh, iya Kak, wah sebenarnya kita sudah banyak sekali ya mendapatkan ilmu dan informasi di Kak Dinta ini. Terutama para matrika pasti seneng banget nih dapat informasi lebih lanjut tentang formasi. Soalnya bisa buat persiapan tahun depan kan Kak. Iya, betul banget. Jadi, kalau bisa persiapan dari tahun ini kita udah tahun baru, jadi untuk formasi selanjutnya, gitu. Oh iya, rekor baru. Oh iya, selamat tahun baru ya Kak Dinta ya. Iya, selamat tahun baru juga, Mbak. Oke. Wah, ternyata sepertinya kita sudah di penghujung acara bincang asik kali ini nih, Kak. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Dinta karena telah bersedia menjadi narasumber di podcast Kombinatorika episode 3 ini. Terima kasih, Kak Dinta. Sama-sama, Ulfa. Terima kasih juga sudah, dipercaya atau diundang jadi narasumber di Kombinatorika ini. Iya, semoga apa yang Kak Dita sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga memberi pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk para matrika. Amin. Oke. Sepertinya kita cukup yang asik kali ini, Kak. Tapi sebelum itu, kepada Kak Dinta, apakah ada closing statement? Barangkali ada, bisa disampaikan Kak Dinta. Oke, sebenarnya bukan konsisten ya, cuman mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat Matrika yang udah mau jadi perwakilan nih dari rumpun matematika kita. Baik di cabang apapun, baik yang menang ataupun yang belum menang, itu aku ucapin makasih banyak buat effort-nya, kemudian buat buat meluangkan waktunya, terus juga persiapan-persiapan yang dilakukan. Terus untuk Matrika nih yang belum menjadi perwakilan tuh aku juga terima kasih buat jadi perwakilan dari rumpun matematika. Yang kemarin fisik dan olahraga, aku ucapin makasih banyak buat bantuannya selama selama ini, selama formasi juga persiapan-persiapannya. Terus, aku bangga sama kalian semua, baik dari teman-teman divisi seni olahraga dan juga buat teman-teman Matrika gitu. Terima kasih semuanya, karena kalian kita dapat juara umum formasi tahun ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih juga kepada yang sudah mau berusaha dari kontingen matematika dan juga terima kasih untuk divisi senior baik dari Mapstika dan juga Himatima yang telah membantu kerumpun matematika bisa menjadi juara umum. Iya, terima kasih semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kak Dinta. Dia menjadi narasumber dari podcast Kombinatorika. Sama-sama Ulfa, terima kasih juga Iya, kesempatannya. terima kasih Kak Dinta.
Iya, sampai jumpa Kak Dinta. Oh iya, sampai jumpa juga ya teman-teman di podcast Kombinatorika sesi berikutnya. Stay tune terus ya di podcast Kombinatorika. Selamat sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.